Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kondisi yang sehat dan selamat dimanapun kita berada. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini, Pak Aris akan menyampaikan materi informatika untuk jenjang SMP MTS kelas 8 dengan materi internet. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, seperti biasa Pak Aris selalu ingatkan ke kita semua, yang pertama selalu awali setiap aktivitas kita dengan berdoa. Seperti halnya kali ini kita akan melakukan kegiatan belajar mengajar. Mari kita awali kegiatan belajar kita hari ini dengan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Yang kedua, selalu hormat, taat, dan patuh kepada kedua orang tua serta bapak ibu guru. Yang ketiga, selalu jaga kebersihan dan kesehatan dimanapun kita berada. Dan yang keempat, tetap semangat untuk belajar. Sebelum kita membahas tentang internet, maka kita harus memahami konsep dasar dari sebuah jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan hubungan yang terjadi antara sejumlah perangkat yang satu dengan perangkat yang lain, yang kemudian dapat melakukan proses komunikasi, baik sebagai perangkat desktop, mobile, tablet, PC, dan lain sebagainya, dengan perangkat penghubungnya antara lain router, hub, modem, dan perangkat lainnya. Ini adalah contoh dari perangkat jaringan komputer berupa router. Adapun syarat minimal disebut sebagai jaringan komputer antara lain, yang pertama adanya dua perangkat yang saling terhubung. Minimal harus ada dua perangkat yang saling terhubung. Berarti satu tidak bisa disebut sebagai jaringan komputer. Minimal adanya dua, berarti 3, 4, 5 dan seterusnya bisa. Yang kedua, memiliki interaksi dan layanan kepada penggunanya. Bisa berupa layanan data ataupun layanan sumber daya, baik layanan sumber daya hardware maupun software. Yang ketiga, memiliki data yang dapat digunakan untuk proses transfer atau pertukaran data. Tentu saja untuk melakukan proses transfer harus memiliki data yang akan ditransfer atau ditukar terlebih dahulu, baru kita dapat melakukan proses transfer atau transaksi data. Dan yang keempat, dapat melakukan proses sharing baik hardware maupun software. Sharing di sini bisa sharing hardware ataupun sharing software, bisa sharing printer, sharing scanner, sharing aplikasi, dan lain sebagainya. Setelah kita memahami tentang konsep dari jaringan komputer, sekarang kita akan masuk ke pengertian internet. Apa itu internet? Internet merupakan jaringan komputer yang melingkupi jaringan komputer seluruh dunia, sehingga dapat menghubungkan semua jenis jaringan komputer yang ada di dunia. Berikut adalah contoh dari jaringan komputer. Jaringan komputer paling sederhana yang menghubungkan dua komputer. Dan yang sebelah kanan adalah jaringan komputer kompleks, karena berbagai peralatan terhubung bersamaan melalui hub atau switch, dan bahkan terhubung ke internet. Perkembangan awal dari jaringan komputer pertama kali melalui riset atau penelitian yang dilakukan oleh ARPA, Advanced Research Project Agency, yaitu bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Program riset ini menamakan model jaringannya sebagai ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. Tujuan awal dari jaringan ARPANET adalah saling menghubungkan komputer melalui jaringan telepon kabel. Jaringan tersebut merupakan jaringan komputer yang terbentuk
bersifat pribadi atau khusus untuk kalangan tertentu. Pada saat itu digunakan untuk kalangan militer serta beberapa kalangan universitas dan kalangan akademisi. Pada tahun 1982, ARPANET menjadi jaringan yang terkenal di seluruh dunia karena mampu menghubungkan London, Hawaii, dan Norwegia. Pada saat itu, banyak perangkat yang dihubungkan dengan jaringan tersebut. Muncullah istilah IP address yang digunakan sebagai pengalamatan sebuah jaringan komputer. Tahun 1983, ARPANET terbatas hanya untuk kalangan militer saja dan perguruan tinggi, tidak digunakan untuk kalangan komersil. Dan pada tahun 1984 muncullah istilah DNS atau Domain Name System yang digunakan untuk memudahkan proses pemetaan jaringan. Pada tahun 1980-an, Badan Amerika Serikat yaitu NASA, National Aeronautic and Space Administration, dan DOE, Department of Energy Amerika Serikat, masing-masing mengembangkan juga jaringan yang dihubungkan ke ARPANET. NASA mengembangkan jaringan bernama CSNet dan DOE mengembangkan jaringan bernama ESNet. Pada tahun 1986, CSNet dikembangkan menjadi NSFnet, jaringan berkecepatan 56 KB per second. Kemudian pada tahun 1990, ARPANET sudah tidak digunakan lagi atau dinonaktifkan. Dan tahun 1992, NSFnet ditingkatkan yang dari awalnya 56 kbps menjadi 45 mbps. Kemudian tahun 1995, NSFnet difungsikan sebagai backbone internet oleh beberapa ISP, Internet Service Provider. Ini merupakan gambar dari perkembangan internet pada tahun 1969 dan pada tahun 1982 yang sudah berkembang cukup pesat. Pada tahun 1990, tim Berners-Lee menemukan program browser yang bisa digunakan untuk menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lain. Program inilah yang disebut dengan WWW atau World Wide Web. Dari sinilah layanan internet mulai bermunculan. Seperti tahun 1994 muncul Yahoo, kemudian Yahoo sebagai web directory, kemudian tahun 1995 muncullah Amazon.com sebagai situs jual beli online pertama. Kemudian tahun 1996 muncul Hotmail sebagai penyedia layanan email web base gratis. Tahun 1997 muncul Google Search yang kini menjadi perusahaan raksasa di dunia internet. Tahun 2001 ensiklopedia online gratis Wikipedia muncul. Kemudian tahun 2004 pertama kali media sosial dengan nama Facebook diluncurkan. Saat ini pemanfaatan internet telah memberikan segala bentuk kemudahan bagi kehidupan manusia, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kita juga bisa berkomunikasi dengan menggunakan layanan internet, di mana secara cepat maupun berbeda lokasi di penjuru dunia. Internet merupakan dunia tersendiri yang memungkinkan kita bisa mengunjungi ke tempat secara cepat. Karena itulah dunia internet sebagai dunia maya atau disebut dengan dunia semu. Adapun fungsi pokok internet adalah yang pertama yaitu internet sebagai media komunikasi. Fungsi internet yang paling banyak kita gunakan setiap pengguna internet
dapat memanfaatkan layanan ini sebagai media komunikasi dengan pengguna lain di seluruh dunia. Layanan komunikasi bisa dapat berupa melalui email, pesan instan, pesan teks, chat atau diskusi, internet call, dan lain sebagainya. Yang kedua, internet sebagai media bertransaksi. Kemudahan berbisnis dalam bidang perdagangan, tidak perlu lagi kita keluar rumah atau pergi ke tempat penjualan. Layanan jual beli tersedia seperti beli produk, pesan tiket, bayar tagihan, pembayaran, pemesanan travel, dan lain sebagainya dapat kita lakukan melalui internet. Yang ketiga, internet sebagai sumber informasi. Menjadikan internet sebagai sumber informasi yang penting dan akurat karena sifatnya cepat dan mudah kita akses baik dimanapun dan kapanpun. Seperti mengakses informasi melalui navigasi, informasi produk atau jasa, kita bisa mendapatkan informasi cuaca, berita, informasi dari pemerintah, lowongan pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang keempat, internet sebagai media hiburan. Seperti tidak dapat dihindarkan bahwa dunia hiburan hadir pada media internet dengan lebih mudah, cepat, dan mendunia. Lewat internet, kita dapat mencari informasi hobi, menjelajah web beraneka jenis, memainkan games, menonton video, mendengarkan lagu, dan menyimak radio dalam radio streaming. Adapun keunggulan dari layanan internet, yang pertama yaitu komunikasi mudah dan murah. Tentu saja dengan layanan internet kita bisa melakukan komunikasi dimanapun dan kapanpun asal terhubung dengan jaringan internet dengan biaya yang relatif lebih murah daripada kita melakukan komunikasi dengan telepon ataupun pesan teks. Yang kedua, sumber informasi yang bervariasi. Begitu banyak informasi yang disajikan di internet dengan satu kata kunci yang sama. Banyak sekali yang sudah bisa kita akses dengan mudah, cepat dengan menggunakan internet. Yang ketiga, muncul adanya tantangan baru karena sudah terbuka sekali media informasi di seluruh dunia, maka tantangan yang dihadapi tidak hanya di lingkup lokal saja tapi juga di seluruh dunia. Yang keempat yaitu keterbukaan. Terbukaan di sini semua informasi media sudah bisa kita dapatkan dengan mudah dan cepat. Yang keempat yaitu keterbukaan. Keterbukaan semua informasi dan media dapat dengan mudah kita dapatkan. Yang kelima, jangkauan yang tidak terbatas. Tentu saja dengan menggunakan internet kita bisa mengakses informasi dari jarak jangkauan yang sangat luas, yang tidak terbatas tempat dan waktu. Selanjutnya kita akan mempelajari beberapa pemanfaatan internet dalam berbagai bidang. Yang pertama di bidang pendidikan. Tentu saja sejak adanya pandemi COVID-19, dunia pendidikan harus mau berubah dari metode belajar yang konvensional, sudah harus berubah menggunakan media belajar jarak jauh dengan menggunakan aplikasi pembelajaran maupun e-learning, yaitu sebuah konsep pembelajaran dengan menggunakan media internet untuk melakukan proses pendidikan dengan konsep yang tanpa terhalang oleh ruang dan waktu. Yang kedua yaitu pemanfaatan internet dalam bidang pemerintahan. Layanan pemerintahan dalam bentuk elektronik atau e-government lahir berkat pemanfaatan teknologi informasi yang berorientasi pada bidang pemerintahan. Penggunaan internet dalam bidang pemerintahan mempunyai kemampuan untuk menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan pemerintahan lainnya. Yang pada intinya e-government adalah penggunaan teknologi informasi dalam bentuk jaringan dan internet sehingga dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak lain, terutama pihak masyarakat.
Yang ketiga yaitu pemanfaatan internet di bidang kesehatan. Salah satu contohnya adalah pelayanan konsultasi dokter via online yang sudah bisa menggunakan aplikasi. Tidak perlu lagi bertatap muka dengan dokter, tapi kita bisa berkonsultasi dengan dokter melalui via aplikasi. Yang keempat yaitu pemanfaatan internet di bidang perdagangan. Ini yang sudah sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah tidak perlu lagi membeli barang kebutuhan kita secara offline langsung datang ke tokonya, tapi kita sudah bisa membeli barang melalui online. Kita tinggal pilih barang, kemudian kita pesan, dengan pembayaran juga melalui online. Demikian materi yang Pak Ari sampaikan tentang materi pembelajaran internet. Untuk selanjutnya silakan anak-anak mengembangkan materi pembelajaran yang sudah Pak Ari sampaikan, bisa melalui buku atau bisa mencari referensi pembelajaran di internet. Semoga materi yang Pak Ari sampaikan bisa bermanfaat, dan Pak Ari akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.